Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hamriana, SPD, SDNPD, Kepala Sekolah UPT SDN 45 Bangkala, akan melakukan praktik baik kepemimpinan pembelajaran kepala sekolah di sekolah kami di UPT SDN 45 Bangkala dengan melalui komunitas belajar berkarya belia dengan metode pembiasaan 5C. Di sekolah kami UPT SDN 45 Bangkala itu sudah melakukan kurikulum merdeka sejak tahun 2022-2023. Itu pun dimulai dari kelas 1 dan kelas 4. Kemudian dilanjutkan dari kelas 2 dan 5. Dan untuk memasuki tahun 2024 saat ini kelas 3 dan kelas 6 pun sudah mengikuti kurikulum merdeka. Walaupun sudah 1 tahun melaksanakan kurikulum merdeka ini, namun masih banyak permasalahan yang dihadapi oleh guru, terutama dalam proses pembelajaran. Yang selama ini saya lihat guru itu hanya mengajarkan dengan menggunakan satu sistem. Dalam hal ini artinya guru itu secara keseluruhan membelajarkan materinya, belum memisahkan antara apa yang diinginkan oleh murid, artinya belum berdiferensiasi. Begitu pula media yang digunakan oleh guru itu belum bervariasi, belum memberikan tantangan kepada peserta didik. Metode yang digunakan itu hanya disetting secara keseluruhan, artinya belum mengakomodir sesuai dengan kebutuhan murid itu sendiri. Dari hasil rapor pendidikan di sekolah kami itu ternyata masih ada beberapa indikator yang masih sangat rendah, terutama dalam hal literasi dan numerasi. Sehingga saya sebagai kepala sekolah tentu mempunyai minat, ide, dan keinginan untuk mengubah dari hasil rapor pendidikan tersebut. Sehingga saya berasumsi untuk menggerakkan komunitas belajar yang kami bentuk di sekolah, yaitu kami lakukan 1 kali dalam 1 minggu untuk pembimbingan. Dan kami melakukan praktik baik ini di komunitas itu untuk melanjutkan ke siswa dalam hal pemberian pembelajaran sesuai dengan minat siswa itu sendiri. Sehingga kami mempunyai langkah dari 5C itu yang kami lakukan dalam pembiasaan 5C. Yang pertama itu adalah komunikasi, di mana seorang pemimpin itu harus mampu mengkomunikasikan, harus mempunyai komunikasi yang baik kepada seluruh tim kerjanya agar dapat meningkatkan mutu pembelajaran yang ada di sekolah. Yang kedua itu adalah koordinasi, di mana kepala sekolah harus mampu mengkoordinasikan apa yang menjadi program-program berkelanjutan untuk di sekolah kita. Yang ketiga itu adalah kolaborasi. Sebagai pemimpin tentu harus mempunyai pendekatan-pendekatan yang kuat dan yang bagus kepada seluruh tim kerjanya untuk melakukan kerjasama yang baik. Yang keempat itu adalah komitmen. Sebagai kepala sekolah tentu harus mempunyai keyakinan yang teguh untuk melakukan suatu pekerjaan atau untuk melakukan tindakan-tindakan program berikutnya, itu harus punya komitmen bahwasanya itu harus dilakukan dengan betul-betul secara bertanggung jawab. Yang kelima itu adalah berkelanjutan atau community, di mana semua dari rangkaian pertama ini, community ini secara berkelanjutan, program itu kita harus lakukan secara terus-menerus dan dijadikan sebagai pembiasaan, sehingga secara otomatis langkah yang kami lakukan ini secara otomatis akan terbiasa oleh seluruh tim kerja, sehingga menjadi suatu kebiasaan yang harus kita lakukan. Dari hasil pembimbingan yang secara rutin kami lakukan, sehingga guru-guru kami itu dapat berinovasi dan berbuat baik dalam hal media maupun strategi yang akan dilakukan dalam pemberian pembelajaran di kelas. Dalam komunitas di sekolah kami yaitu berkarya belia, tentu kami harus menyampaikan seluruh rangkaian program-program kepada orang tua peserta didik dan peserta didik itu sendiri. Mulai dalam hal pelaksanaan Senin Sehat di hari Selasa, sholat duha di hari Rabu yang rutin kami laksanakan bersama. Di hari Kamis itu kami fokus dalam literasi di sekolah, yaitu mulai dari kelas 1 sampai kelas 6. Di hari Jumat itu adalah isi piringku, di mana anak-anak itu membawa bekal dari rumah untuk dimakan bersama di pagi hari.
Hari Sabtu itu adalah hari di mana gotong royong itu dilakukan secara bersama-sama, baik di dalam maupun di luar halaman sekolah. Selain dari program-program yang kami lakukan di sekolah, ada juga P5 yang rutin kami laksanakan seperti halnya penanaman kangkung. Selain itu, kami juga memperkenalkan kepada peserta didik tata cara pembuatan kue Nagasari di mana bahannya itu dari terigu dan buah pisangnya berasal dari hasil tanaman sendiri di sekolah. Dan ada pula kegiatan program yang kami laksanakan di sekolah itu adalah kegiatan latihan menari yang dimana dapat dilaksanakan oleh ibu guru dan bapak guru. Dari semua program yang ada, tentu kami mempunyai komitmen serta keyakinan dalam hal pelaksanaan dengan penuh rasa tanggung jawab. Setelah saya amati, ternyata guru sudah mampu membelajarkan anak secara berdiferensiasi, sudah memberikan pembelajaran sesuai dengan minatnya, dan bahkan siswa itu merasa tertantang dalam hal menerima pembelajaran yang diberikan oleh ibu guru. Setelah semua proses pelaksanaan pembelajaran itu dilaksanakan oleh Bapak Guru dan Ibu Guru, kami sebagai kepala sekolah tentu melakukan refleksi dan memeriksa kembali apa yang telah dilakukan oleh guru. Dan memberikan motivasi secara terbimbing serta dapat dilaksanakan secara terus-menerus dan menjadi suatu pembiasaan bagi semua tim kerja. Perkenalkan, saya Sari Kusmasinggan, guru dari SDN 45 Bangkala. Saya merasa sangat senang, saya merasa sangat terbantu, lebih terarah dengan penerapan pembelajaran berdiferensiasi ini. Di sini saya lebih memahami apa sebenarnya kebutuhan dari siswa. Terlepas dari itu, semua berkat bimbingan Ibu Kepala Sekolah kami, Ibu Hamriana, SPD, SDMPD, beliau begitu dengan teliti, dengan telaten mengarahkan kami guru-guru melalui komunitas belajar yang ada di sekolah kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dini SPD sebagai guru kelas 5 di UPT SDN Bangkala. Saya merasa termotivasi setelah mengikuti kegiatan diskusi yang dibawakan oleh Kementerian Agama di komunitas belajar kami, sehingga saya memiliki motivasi untuk terus melakukan inovasi dalam pembelajaran di kelas. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nurjan MBS, SPD, guru kelas 1 di UPT SD 45 Bangkala ini. Setelah mendapat bimbingan dari kepala sekolah secara konsisten dan terarah, saya dapat merubah metode pembelajaran sesuai dengan kebutuhan murid, seperti yang diharapkan oleh Ibu Kepala Sekolah, Ibu Hamriana. Dalam agenda optimalisasi komunitas belajar di sekolah kami ini di UPT SDN 45 ini. Terima kasih. Saya Hamriana, Kepala UPT SDN 45 Bangkala, telah melakukan praktik baik kepada tim kerja kami melalui pembiasaan yang ada di komunitas belajar kami, sehingga dari hasil rangkaian yang kami lakukan itu dapat berjalan dengan baik sesuai dengan apa yang diinginkan. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.